Oke guys, hari ini saya akan berbicara mengenai pentingnya pariwisata buat Indonesia. Ya, jadi kita selalu tahu bahwa banyak cara untuk mendapatkan devisa, tapi karena situasi negara kita terutama tahun 2021 ini dengan situasi COVID segala macam ya, jadi kita perlu mendatangkan devisa. Saya yakin pertama bahwa ketika vaksin sudah dimulai, orang akan berbuyung-buyung traveling lagi ke Indonesia ya. Tapi mengapa pariwisata ini begitu penting buat Indonesia? Ayo kita lihat satu persatu. Oke, pertama-tama adalah ada 3 hal yang menjadi poin di semua negara ya, hampir semua negara untuk mendatangkan devisa untuk investasi. Satu adalah penanaman modal asing. Yang kedua adalah investasi saham di Indonesia. Yang ketiga adalah pariwisata. Jadi di mana yang 3 ini yang paling penting? Yang paling penting daripada 3 ini adalah pariwisata. Kenapa begitu? Ayo kita bahas satu persatu. Kita membicarakan penanaman modal asing. Bahwa betul, di dalam penanaman modal asing, uang masuk ke negara kita dan kita dapatkan pajak dan mempekerjakan banyak orang di Indonesia. Tapi kita harus ingat bahwa satu, mereka menggunakan pabrik di sini untuk menjual produk juga. Jadi ini Indonesia juga market ya. Terus yang kedua, otomatis keuntungan sebagian pasti dibawa ke negara mereka. Yang ketiga adalah bahwa apabila terjadi sesuatu, demo dan sebagainya, mereka bisa saja tutup pabrik atau usaha di Indonesia dan mereka pindah ke negara lain. Jadi kita harus bersaing juga dengan negara lain. Jadi artinya uang yang dibawa masuk bisa juga dibawa keluar. Poin yang kedua, pasar modal. Pasar modal juga sama. Ketika ekonomi Indonesia naik ya, orang asing seluruh dunia bisa investasi di pasar modal Indonesia. Dia membeli saham di Indonesia. Tapi kita ingat bahwa saham-saham ini adalah dibeli, dimasukkan di sementara. Apabila terjadi sesuatu atau ya bahasanya ribut, demo, atau mereka ada sentimen pasar. Jadi uang-uang yang mereka investasikan itu mereka bisa cairkan, mereka bisa jual sahamnya dan beli lagi saham-saham yang ada di negara lain. Jadi sekali lagi juga kita memang berkompet dengan negara lain. Uang yang dibawa masuk diinvestasikan di Indonesia berupa saham juga gampang sekali dibawa keluar. Yang ketiga, itu adalah yang paling penting buat saya, ini adalah pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena pariwisata inilah yang akan membawa orang dari seluruh dunia, mereka membawa uang masuk ke Indonesia, mereka habiskan di Indonesia, airline, hotel, makan dan sebagainya. Mereka pulang dengan membawa pengalaman ya. Jadi uang yang mereka bawa ke Indonesia ini akan stay di Indonesia. Tidak mereka bawa kembali lagi. Bayangin kalau satu orang saja dari luar membawa uang $1.000 ya, $1.000 itu sekitar mungkin 15 juta. Dikalikan dengan 10 juta orang, berapa banyak uang yang masuk di negara kita tanpa kita harus khawatir mereka bawa pulang lagi gitu. Jadi itulah buat saya pentingnya pariwisata. Jadi saya pikir teman-teman harus memprioritaskan pariwisata sebagai bisnis usaha utama. Dan kita harus mengerti bahwa pariwisata ini adalah mendatangkan devisa, bagaimana turis-turis datang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman mengerti ini konsep, jadi kita akan senang-senang aja mereka, karena mereka datang saja, mereka akan tinggal beberapa lama dan mereka akan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, ada satu ekstra yang saya mau bicarakan di sini. Ekstra yang saya bicarakan ini adalah urban tourism. Saya kategorikan sebagai urban tourism. Ini adalah mereka, orang asing yang datang di negara Indonesia. Mereka stay agak lama dan di kota biasanya mereka memiliki properti atau apartemen. Nah, saya ingin tekankan kepada teman-teman semua, ya, saya mengerti bahwa kita masih mempunyai satu kekhawatiran
kalau orang luar itu membeli properti di Indonesia ini, kita khawatir. Banyak kekhawatiran yang menurut saya mungkin agak sedikit kebablasan, ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Kenapa saya katakan kebablasan? Jadi begini, kalau kita punya uang 1 miliar rupiah, oke, uang kita ini kita disuruh atau kita mau beli properti di negara seperti Venezuela, oke. Pertanyaan saya, siapa yang lebih takut? Kita yang mempunyai 1 miliar rupiah atau negara Venezuela yang kita mau beli properti di sana? Itu loh. Come on guys. Kita nggak tahu negara Venezuela seperti apa. Kita taruh uang 1 miliar di sana, kita nggak tahu pemerintahannya seperti apa. Bisa-bisa uang yang kita investasikan di sana habis. Nah, sekarang kita memikirkan bagaimana negara lain, turis asing atau negara lain ingin membeli properti di Indonesia. Siapa yang lebih takut? Kita atau yang punya uang? Nah guys, jadi begini. Saya masih sangat mendukung ya untuk properti ini, tapi saya tidak mengkategorikan sebagai rumah karena lihat di sekitar kita sini ya, banyak sekali apartemen-apartemen dengan situasi COVID sekarang ini kosong, jarang penyewa, bisnis juga turun. Jadi saya pikir sudah saatnya kita mempertimbangkan bahwa kenapa orang asing ini tidak membeli properti, terutama apartemen ya, apartemen di Indonesia. Karena pertama adalah bahwa kalau mereka membeli apartemen ini nggak bisa dibawa pulang guys. Nggak bisa dibawa pulang ke negara Korea, nggak bisa. Gitu. Jadi mereka akan membeli, pengusaha kita, developer kita akan mendapatkan uang, negara kita mendapatkan pajak, dan jangan lupa mereka yang membeli properti di sini juga akan sering datang ke Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah double benefit yang kita dapatkan. Yang kedua adalah bahwa ketika mereka membeli properti di Indonesia, terutama apartemen, ya bayangkan makin banyak orang membeli apartemen itu harganya itu akan semakin naik gitu loh. Jadi bayangkan kalau misalnya tadinya kita mempunyai 1 juta penduduk Jakarta yang mempunyai apartemen, oke. Nah harganya mungkin sekarang stabil lah, boleh dibilang rata-rata mungkin 2 miliar rupiah. Dengan banyaknya pembeli apartemen seperti di Singapura, ini harganya akan naik. Ketika harganya akan naik, berarti yang tadinya 1 juta penduduk Jakarta yang mempunyai 2 miliar harga apartemen itu akan naik bisa jadi 2 kali lipat. Dia akan mempunyai uang menjadi 4 miliar. Bayangin, berarti kita memberikan kekayaan kepada penduduk di Jakarta yang 1 juta orang itu 2 kali lipat guys. Come on. Jadi itulah kenapa saya katakan bahwa kita harus mendukung orang asing untuk membeli apartemen di Indonesia. Tentu saja kita harus ikuti dengan aturan-aturan yang benar, perpajakan yang terkontrol, visa masuk yang terkontrol, dan sistem regulasi yang jelas gitu. Jangan sampai nanti orang asing membeli apartemen menjadi bumerang buat kita. Jadi bayangkan coba, turis datang ke Indonesia, spending uang, membeli properti, spending uang, berapa banyak yang kita dapat? Jadi mungkin inilah yang membuat saya ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa dari properti, apartemen terutama harus kita buka supaya orang luar bisa membeli karena keuntungan kita jauh lebih besar. Oke guys, Singapura saja negara yang kecil begini, mereka berani menjual properti apartemen kepada orang asing. Diikuti oleh negara-negara lain seperti Malaysia, seperti Filipina, Australia, Kamboja. Jadi mereka tidak pernah khawatir bahwa negara mereka akan dikuasai oleh orang asing. Mengapa? Karena yang paling penting itu adalah sistem dan aturan yang jelas. Bisakah kita memberikan aturan
dan sistem yang jelas sehingga sektor properti ini menjadi sektor devisa buat negara kita? Mari kita tunggu bersama-sama. So, be yourself, love your country too, and don't let anyone take you down.